Itu terkait 4 jenis timbangan. Nah, pengukuran berarti mengumpulkan data dalam bentuk angka. Untuk dapat menetapkan angka itu pada atribut objek, kita itu memerlukan sebuah skala. Nah, skala itu adalah alat untuk mekanisme yang digunakan untuk membedakan individu berdasarkan perbedaan mereka satu sama lain pada variabel yang menjadi perhatian penelitian kita. Nah, penskalaan itu melibatkan penciptaan kontinu tempat objek kita berada. Dan terdapat 4 jenis skala, yaitu skala nominal, yang kedua ada ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat yaitu skala rasio. Baik, selanjutnya ada skala. Untuk skala penilaian di sini terdapat beberapa, yaitu yang pertama skala dikotomis, kategori, diferensial semantik, numerik, penilaian terperinci, Likert, penilaian jumlah tetap atau konstan, stapel, penilaian grafis, dan skala konsensus. Baik, skala dikotomis ini digunakan untuk memperoleh jawaban ya ataupun tidak. Lalu skala kategori itu menggunakan beberapa item untuk memperoleh salah satu respon. Skala ini juga menggunakan skala nominal. Lalu selanjutnya skala diferensial semantik digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek iklan, objek, atau individu tertentu. Respon dapat dibuat untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang persepsi mereka. Skala diferensial semantik bersifat ordinal. Lalu selanjutnya ada skala numerik. Ini serupa dengan skala diferensial semantik, tapi perbedaannya adalah bahwa angka pada skala 5 poin atau 7 poin itu disediakan dengan kata sifat bipolar di kedua ujungnya. Selanjutnya skala penilaian terperinci. Di sini adalah skala 5 poin atau 7 poin dengan jangkar jika diperlukan, disediakan untuk setiap item dan responden menyatakan nomor yang sesuai dengan di sisi setiap item atau melingkari nomor yang relevan pada setiap item. Lalu selanjutnya ada skala Likert. Ini dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 poin. Selanjutnya ada skala jumlah tetap. Responden di sini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin tertentu ke berbagai item seperti hal ini itu lebih bersifat skala ordinal. Lalu skala stapel, skala ini sekaligus mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item yang diteliti. Karakteristik yang menjadi perhatian dalam penelitian ditempatkan di bagian tengah dengan skala numerik yang berkisar misalnya dari +3 hingga -3 di kedua sisi item. Selanjutnya ada skala penilaian grafis. Representasi grafis ini membantu responden untuk menunjukkan jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu pada skala ini dengan memberi tanda pada titik yang tepat pada garis. Selanjutnya ada skala konsensus. Skala ini dikembangkan setelah item-item yang dipilih telah diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Salah satu skala konsensus adalah skala interval penampilan setara Truston, di mana satu konsep diukur melalui proses yang rumit yang diikuti oleh panel juri. Lalu yang terakhir ada skala lainnya. Ada juga beberapa metode penskalaan tingkat lanjut seperti penskalaan multidimensi, di mana objek, orang, atau keduanya diskalakan secara visual dan dilakukan analisis penggabungan. Ini memberikan gambaran visual tentang hubungan dalam ruang di antara dimensi suatu konstruksi. Skala peringkat digunakan untuk mengetahui preferensi antara dua atau lebih objek atau item yang bersifat ordinal. Yang pertama ada perbandingan berpasangan. Digunakan ketika atau di antara jumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara dua objek pada satu waktu. Nah, ini membantu untuk menilai preferensi. Semakin besar jumlah objek atau stimulus, semakin besar jumlah perbandingan berpasangan yang disajikan kepada responden dan semakin besar kelelahan responden. Oleh karena itu, perbandingan berpasangan adalah metode yang baik jika jumlah stimulus yang disajikan itu sedikit. Skala perbandingan. Skala perbandingan memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi terkini yang sedang diteliti. Skala penilaian digunakan untuk mengukur sebagian besar konsep perilaku. Skala pemeringkatan digunakan untuk membuat perbandingan atau memberi peringkat variabel yang telah disadap pada skala nominal. Dimensi skala internasional. Selain kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam budaya lain,
Masalah penskalaan juga perlu ditangani dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap masalah penskalaan. Misalnya, skala 5 poin skala 5 poin atau 7 poin mungkin tidak berdampak banyak pada negara di Amerika Serikat, namun dapat berdampak besar dan juga dapat mempengaruhi sebuah respon dari subjek negara lain. Nah, misalnya pula menemukan bahwa di beberapa negara skala 7 poin lebih sensitif daripada skala 4 poin atau 5 poin dalam memunculkan respon yang tidak bias. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu terkait kebaikan ukuran. Kebaikan ukuran ini penting untuk memastikan bahwa instrumen yang kita kembangkan untuk mengukur konsep tertentu benar mengukur variabel tersebut secara akurat, dan bahwa pada kenyataannya kita benar-benar mengukur konsep yang ingin kita ukur seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yaitu ada pertama ada analisis sistem. Analisis sistem, analisis item dilakukan untuk melihat apakah item-item dalam instrumen tersebut termasuk dalam kategori tersebut atau tidak. Lanjut, yang kedua adalah keabsahan. Keabsahan kita akan membahas masalah keaslian hubungan sebab akibat atau validasi internal dan generalisasinya ke lingkungan eksternal atau validasi eksternal. Untuk saat ini kita akan mengkaji validitas instrumen pengukuran itu sendiri. Yang ketiga adalah validitas isi, yaitu memastikan bahwa pengukuran mencakup serangkaian item yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep. Semakin banyak item skala yang memiliki domain atau semesta konsep yang diukur, semakin besar validitas isinya. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu validitas terkait kriteria. Ada 3, yaitu validitas terkait kriteria ditetapkan saat pengukuran membedakan individu berdasarkan kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Yang kedua, validitas kongruen. Terbentuk ketika skala tersebut mendiskriminasi individu yang diketahui berbeda, artinya mereka harus mendapat skor berbeda pada instrumen. Yang ketiga, validitas prediktif, menunjukkan kemampuan alat ukur untuk membedakan individu dengan referensi ke kriteria masa depan. Setelah itu, yang kelima, yaitu validitas konstruksi. Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan alat ukur tersebut. Sesuai dengan teori yang menjadi dasar perancangan alat ukur tersebut, hal ini dinilai melalui validitas konvergen dan diskriminan yang dijelaskan di bawah ini. Satu, validitas konvergen terbentuk ketika skor yang diperoleh dengan dua instrumen pengukuran yang berbeda konsep yang sama sangat berkorelasi. Yang kedua, validitas diskriminan terbentuk ketika berdasarkan teori dua variabel diprediksi tidak berkorelasi dan skor yang diperoleh dengan mengukurnya memang secara empiris terbukti. Baik, setelah itu adalah keandalan. Keandalan adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut bebas bias atau bebas kesalahan. Dan karenanya memastikan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu dan di berbagai item dan instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi stabilitas dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep dan membantu menilai kebaikan suatu pengukuran. Stabilitas ukuran, kemampuan suatu pengukuran untuk tetap sama dari waktu ke waktu meskipun kondisi pengujian tidak dapat dikontrol, atau keadaan responden itu sendiri merupakan indikasi stabilitas dan kekenalan yang rendah terhadap perubahan situasi. Hal ini membuktikan kebaikannya karena konsep tersebut diukur secara stabil. Kapanpun dilakukan dua pengujian stabilitas adalah reliabilitas, uji ulang dan reliabilitas bentuk paralel. Baik, yang terakhir adalah konsistensi internal dari pengukuran. Konsistensi internal, pengukuran menunjukkan homogenitas item dalam pengukuran yang mengacu pada konstruk. Dengan kata lain, item-item tersebut harus saling terkait sebagai satu sel dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen, sehingga responden mengaitkan makna keseluruhan yang sama pada setiap item. Selanjutnya yaitu terkait skala pengukuran reflektif vs skala pengukuran formatif. Nah, item-item dari pengukuran multi item harus saling terkait sebagai satu set dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen. Nah, yang pertama yaitu penjelasan terkait skala reflektif. Dalam skala reflektif, item-item diharapkan dapat berkolerasi. Tidak seperti item-item yang digunakan dalam skala formatif yang dibahas oleh nanti selanjutnya. Jadi setiap item dalam skala reflektif itu diasumsikan sebagai memiliki dasar yang sama. Jadi oleh karena itu peningkatan nilai konstruk akan menghasilkan penilaian nilai untuk semua item yang memiliki konstruk tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu skala formatif. Nah, skala formatif ini digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelasan dari indikator-indikatornya. Skala formatif yang baik yaitu skala yang valid. Kayak ini skala yang mewakili seluruh domain konstruk. Yang berarti bahwa skala yang valid itu harus mewakili semua aspek yang relevan dari konstruk yang diminati, bahkan jika aspek-aspek ini tidak terlalu berkorelasi.